Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Bapak Setyo Purwanto dan para sahabat-sahabat DNSA yang lain. Alhamdulillah, saya mendapat banyak kebaikan dari mengamalkan Dzikir Napas ini. Yang hari ini saya ingin berbagi tentang sadar Allah, tentang keyakinan kita kepada Allah. Mungkin 1 bulan yang lalu saya pernah punya keinginan. Ya, waktu itu keinginan tidak begitu besar, artinya saya memang suka berkunjung ataupun hadir di holako-holako yang ada di Jawa Timur, yang sebelumnya saya hanya menaiki sepeda motor bebek, dan ketika saya berpergian agak lumayan jauh seperti di Gresik atau ke Malang, itu terasa badan saya cukup lumayan capek gitu. Dan suatu ketika saya tiba-tiba memiliki keinginan, seandainya saya itu memiliki sepeda motor yang laki-laki, mungkin rasa capek itu tidak secapek ketika saya memiliki sepeda motor bebek atau perempuan. Nah, konstan saat itu saya mengutarakan keinginan saya itu kepada Allah. Ya Allah, seandainya saya itu memiliki sepeda motor laki-laki, mungkin saya bisa mengunjungi holaka-holaka yang lebih jauh dari yang sebelumnya saya hadiri, seperti itu. Nah, kemudian ungkapan saya itu, saya sadari bahwa saya belum memiliki kemampuan untuk memiliki atau membeli sepeda motor laki-laki. Nah, karena kesadaran saya akan belum mampuan saya untuk memiliki sepeda motor laki-laki, kemudian keinginan itu saya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, seandainya saya itu memiliki sepeda laki-laki, saya benar-benar ingin mengunjungi holako-holako yang lebih jauh dari yang sebelumnya saya kunjungi. Dari keinginan saya itu terus saya kembalikan kepada Allah, yang saya sadari bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha bisa, maha mampu untuk segala hal. Setelah keinginan saya itu saya kembalikan kepada Allah, ya saya kemudian saya lupakan begitu saja. Saya sudah nggak mengingat lagi karena semua sudah saya serahkan kepada Allah. Kemudian di suatu ketika saya melihat sepeda motor laki-laki, rasa keinginan itu semakin membesar. Dan ketika rasa keinginan itu tumbuh semakin membesar, saya kembalikan lagi kepada Allah. Karena saya yakin bahwa Allah lah yang maha kaya, yang maha bisa, yang maha mewujudkan segalanya. Kemudian keinginan itu tumbuh semakin besar dan semakin besar, terus saya kembalikan, saya pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah, mungkin ya 2 minggu yang lalu, mungkin ya tepatnya itu hari Selasa, saya melaksanakan sholat subuh, dan subhanallah, sholat subuh di hari itu rasanya berbeda dengan sholat subuh yang saya alami sebelumnya. Rasanya sholat subuh waktu itu saya benar-benar nyambung, benar-benar dekat sama Allah, dan gerakan sholat atau ya gerakan sholat yang saya rasakan saat itu sangat ringan sekali. Kemudian sampai salam, dan saya sangat bersyukur mendapatkan kesaksian atau mendapatkan kondisi seperti itu. Setelah saya sholat subuh, saya melaksanakan aktivitas biasa, bersih-bersih rumah, karena itu memang sudah menjadi amanah saya. Kemudian saya mandi, kemudian saya berangkat bekerja seperti biasa. Di tempat bekerja, mungkin waktu itu kira-kira jam 10-an pagi, saya merasakan badan saya itu sangat panas. Bahkan di
tulang punggung saya itu sangat panas sekali, Pak. Sampai saya itu merintih, ya Allah, kenapa badan saya ini, punggung saya itu kenapa ya Allah? Saya merintih seperti itu kepada Allah. Kemudian panas itu mulai reda, dan setelah itu saya memang biasa membuka itu membuka Facebook gitu ya. Walaupun bekerja saya masih bisa membuka HP. Dan entah kenapa ketika saya membuka marketplace di Facebook, itu ada rasa yang beda. Saya tuju pada sepeda motor laki-laki yang saya lihat itu. Tapi hanya sekedar melihat saja, kemudian saya simpan alamat di marketplace itu. Nah, mungkin kurang lebih jam 12 siang, saya mendapat telepon dari HRD. Kalau saya diperintah untuk menghadap ke pimpinan atau bos yang memang bukan pimpinan di tempat kerja saya, pimpinan dari pusat datang ke kunjungan ke cabang atau di pabrik tempat saya bekerja itu. Kemudian saya menghadap, dan setelah saya menghadap, saya langsung disodori amplop coklat. Amplop coklat, kemudian saya bertanya, Pak, ini apa, Pak? Ya, kata beliau, ini hadiah atau bonus buat kamu, karena selama ini kamu sudah bekerja dengan baik. Saat itu perasaan saya langsung deg gitu, walaupun saya belum tahu nominalnya berapa. Perasaan saya deg itu, kemudian saya langsung bertasbih, kemudian saya bersyukur kepada Allah. Nah, setelah saya meninggalkan ruangan bos itu, kemudian saya melihat isi dari amplop itu. Saya buka, wah, saya semakin terkejut. Saya nggak menyangka akan mendapatkan hadiah seperti itu. Kemudian saya teringat bahwa saya pernah menyampaikan kepada Allah bahwa jika suatu saat nanti saya mendapatkan rezeki, kemudian saya memiliki sepeda motor, saya bisa hadir di holako-holako yang lebih jauh. Alhamdulillah, nilai nominal yang di amplop itu lebih besar dari nominal harga yang ditawarkan di dalam iklan Facebook itu. Saya kemudian lebih bersyukur lagi. Nah, entah kenapa rasanya saya itu diarahkan untuk langsung berhubungan dengan iklan yang sudah saya simpan tadi. Kemudian saya telepon, kemudian saya janjian untuk ketemuan. Kemudian sepulang kerja saya langsung mengunjungi tempat atau alamat orang tadi. Nah, dalam perjalanan itu saya memohon lagi kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, seandainya memang ini yang terbaik, sepeda yang terbaik buat saya, mudahkanlah semua prosesnya ya Allah. Kemudian alhamdulillah saya langsung ketemu, dan tidak sulit juga ketemu orang tersebut. Kemudian kami bicarakan, kami negosiasikan, dan saat itu juga langsung selesai, langsung jadi. Alhamdulillah. Kemudian saya bawa pulang, rasanya sangat bahagia yang luar biasa. Sampai di rumah, saya tuh merasa mendapatkan perintah untuk mengajak istri saya itu pergi ke toko perhiasan. Kemudian saya ajak ke toko perhiasan, dan istri saya langsung memilih dengan ya sangat senang dan rasa bersyukur juga. Selesai dari toko perhiasan itu juga saya langsung mendapat perintah lagi. Itu belum nyampe rumah dari toko toko perhiasan itu, belum nyampe rumah saya sudah mendapat perintah lagi untuk pergi ke salah satu panti asuhan untuk memberikan sebagian apa yang saya dapatkan itu. Alhamdulillah, dari semua proses itu sebetulnya menurut saya sih bukan nilai nominalnya atau apa yang diberikan oleh Allah, tapi lebih dari pelajaran-pelajaran mulai dari awal, bagaimana ada keinginan kecil, kemudian saya sampaikan kepada Allah, saya pasrahkan kepada Allah. Kemudian Allah memberikan tuntunan, memberikan pendidikan bagaimana mengikuti
perintah Allah, bagaimana menjalankan amanah-amanah Allah. Itu jadi itu yang lebih mengena dalam diri saya. Dan setelah semua itu amanah itu saya jalankan, rasa plong, rasa bahagia itu sangat saya rasakan. Dan luar biasa, sepeda ini sepedanya, jadi ini menurut saya ini adalah amanah dari Allah. Dan setiap pagi setelah bangun kemudian saya melaksanakan sholat itu, rasanya saya selalu diarahkan kepada sepeda ini untuk ngopeni, istilahnya entah itu dibersihkan, entah itu dilap atau disemir. Itu setiap hari saya merasa dibimbing untuk melakukan amanah itu, melakukan perintah itu dengan menjalankan amanah, yaitu amanahnya adalah sepeda motor ini. Alhamdulillah, mungkin itu sedikit yang kesaksian yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat DNSA. Dan kuncinya kita memang harus selalu menjaga istiqomah, selalu menjaga kesadaran kita kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, karena setiap aktivitas kita itu adalah amanah ataupun perintah yang harus kita jalankan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak kepada semua. Terus semangat dan selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.